Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Rusyidi dengan NIM 22205244054. Saya di sini akan menceritakan tentang tokoh Shen Sutoyo, yaitu seorang maestro lukisan tinta zen dari Jepang. Akan menceritakan tentang kehidupan Shen Sutoyo sendiri dan pelajaran apa yang bisa didapat dari Shen Sutoyo. Yang pertama ada kehidupan awal dan latar belakang dari Shen Sutoyo. Shen Sutoyo lahir dengan nama Oda Toyo di provinsi Bitchu yang sekarang adalah Okayama di Jepang, sekitar tahun 1420. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat seni yang luar biasa. Menurut legenda, ketika masih kanak-kanak di kuil Zen, ia pernah menggambar tikus di rantai menggunakan air mata karena dimarahi karena tidak fokus belajar, dan lukisan tikus itu tampak begitu hidup hingga membuat orang-orang mengira tikus sungguhan. Dan pada usia remaja, Shensu memasuki kuil Shokoku-ji di Kyoto, pusat pembelajaran Zen yang juga menjadi tempat berkembangnya seni lukis tinta atau sumie. Di sini ia belajar di bawah bimbingan Tensho Shubun, salah satu pelukis tinta terbaik pada masanya. Shensu hidup pada periode Muromachi sekitar tahun 1336 sampai 1573, era yang ditandai dengan kondisi politik Jepang yang berada di bawah kekuasaan Shogun Ashikaga. Namun sering terjadi perang saudara dan ketidakstabilan politik. Kekuasaan terpecah-pecah di antara daimyo atau tuan tanah feodal yang saling berperang. Periode ini menandai puncak pengaruh budaya Tiongkok terhadap Jepang, terutama melalui perdagangan dan pertukaran budaya dengan dinasti Ming. Banyak biksu Zen yang melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk belajar, dan Buddhisme Zen mencapai puncak pengaruhnya di kalangan elit Jepang. Kuil-kuil Zen menjadi pusat pembelajaran tidak hanya agama tetapi juga seni, sastra, dan filosofi. Dan pada usia 47 tahun, Shensu melakukan perjalanan bersejarah ke Tiongkok selama 2 tahun. Perjalanan ini sangat penting karena ia belajar langsung dari sumber teknik lukisan tinta Tiongkok, mengunjungi gunung-gunung suci dan kuil-kuil terkenal, berinteraksi dengan pelukis-pelukis Tiongkok kontemporer, dan mempelajari berbagai gaya regional lukisan Tiongkok. Tapi ironisnya, Shensu kemudian menyatakan bahwa ia tidak menemukan guru yang lebih baik dari alam itu sendiri di Tiongkok. Gaya seni dan teknik Shen Sutoyo, yaitu teknik Hatsuboku, adalah gaya lukisan tinta yang sangat ekspresif dengan sapuan kuas yang bold dan spontan, menciptakan efek tinta yang menyebar di atas kertas basah. Dan ada juga gaya ekonomi garis, adalah kemampuan luar biasa untuk menangkap esensi subjek dengan garis-garis minimal namun sangat ekspresif. Selanjutnya ada perspektif atmosferik, penggunaan ruang kosong atau ma dengan gradasi tinta untuk menciptakan kedalaman dan atmosfer. Dan yang terakhir ada penggabungan gaya, memadukan teknik Tiongkok dengan stabilitas estetika Jepang yang lebih halus dan minimalis. Dan selanjutnya ada karya-karya masterpiece dari Shen Sutoyo. Yang pertama ada Sensuizu atau Winter Landscape, salah satu lukisan lanskap musim dingin terbaik dalam sejarah seni Asia Timur, menggambarkan pemandangan bersalju dengan teknik yang sangat ekonomis namun penuh ekspresi. Dan yang kedua ada Amano Haishitezu, lukisan pemandangan terkenal Amano Hashidate, menunjukkan kemampuan Shensu dalam menggambarkan lanskap nyata dalam intersepsi artistik yang tinggi.
Selanjutnya ada Haboku Sansuizu, karya dalam gaya Haboku atau tinta pecah yang menggambarkan puncak penguasaan teknik lukisan tinta ekspresif. Dan yang terakhir ada Shisensu atau seri 4 gulungan yang menggambarkan pergantian musim, mendemonstrasikan kemampuan Seizu dalam menangkap perubahan alam sepanjang tahun. Dampak dan pengaruh Seizu Toyo terhadap seni Jepang, yaitu menjadi bapak lukis landscape Jepang yang otentik, mempengaruhi generasi pelukis setelahnya seperti Kano Masabu dan Kano Motonobu, serta gaya Seizu Ha atau aliran Seizu berlanjut hingga berabad-abad. Selanjutnya, pengaruh terhadap seni dunia, yaitu karya-karyanya menjadi model studi bagi seniman barat pada abad ke-19 dan 20, dan juga mempengaruhi perkembangan seni abstrak melalui prinsip ekonomi garis dan ruang, serta teknik lukisan tintanya dipelajari di sekolah-sekolah seni internasional. Warisan signifikan dari Seizu seperti menciptakan sintetis unik antara tradisi lukis tinta Tiongkok dan stabilitas Jepang, menghasilkan karya-karya yang menunjukkan kedalaman spiritual Zen, memiliki kekuatan ekspresif yang universal, mempengaruhi perkembangan seni rupa hingga era modern, dan menjadi jembatan kultural antara timur dan barat. Kematiannya pada tahun 1506 menandai berakhirnya era emas lukisan tinta Jepang. Namun warisannya terus hidup dan menginspirasi seniman hingga hari ini. Seizu tidak hanya seorang pelukis besar, tetapi juga filosof visual yang berhasil menangkap esensi alam dan spiritualis dalam goresan kuasnya yang sederhana namun penuh makna. Sekian penjelasan saya mengenai tokoh Seizu Toyo. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.